sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali fi hadzal kitab syarh Allah sallallahu alaihi wasallam la tasaddarun bi jumlah syekh Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al mutawahhidi bi istihqaqi nu'udil kamal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian, jemaah Majelis Ta'lim Jamiah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, bersama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam, syarah dari Syekh Ibnu Abbad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang penuturan Syekh Ibnu Abbad tentang keutamaan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang beliau kutip dari kitab Lataiful Minan, yaitu karyanya Syekh Ibnu Athaillah juga. Ada di halaman 18, hampir ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Thumma syakautu ilaihi ma ajiduhu min humumin wa ahzanin. Thumma syakautu, kemudian aku mengadu ilaihi kepada syekh, kepada guruku, ma ajiduhu, sesuatu yang aku dapatinya, min humumin wa ahzanin, dari kesedihan dan kesulitan, dari kesulitan dan kesedihan. Faqala, maka berkata syekhi, faqala, maka berkata guru, mana tuh? Ahwalul abdi arba'atun, keadaan seorang hamba itu 4, la khamisalaha, enggak ada yang kelima baginya. An-ni'matu, pertama nikmat, wal baliyatu, yang kedua baliyah, cobaan, wa ta'atu, dan taat, wal maksiatu, dan maksiat. Fa in kunta bin nikmati, maka jika engkau ada bin nikmati, dalam kenikmatan, fa muqtadul haqqi, maka yang dituntut oleh Allah yang hak, min kadarimu asyukru, itu adalah syukur. Wa in kunta bil baliyati, dan jika engkau ada bil baliyati, dalam cobaan, fa muqtadul haqqi, maka yang dituntut oleh Allah al-haq, min kadarimu as-sabru, adalah sabar. Wa in kunta bit ta'ati, dan jika engkau ada itu bit ta'ati, dalam sebuah ketaatan, fa muqtadul haqqi, maka yang dituntut oleh Allah yang hak, min kadarimu syuhudul minnati, adalah menyaksikan pemberian alaika atasmu. Wa in kunta bil ma'siyati, dan jika engkau ada itu bil ma'siyati, dalam satu maksiat, fa muqtadul haqqi, maka yang dituntut Allah yang hak, min kadarimu, yang dituntut darimu adalah wujudul istighfari, wujudnya istighfar, permohonan ampun. Mengadu Syekh Ibnu Athaillah kepada gurunya Syekh Abil Abbas tentang kesedihan, tentang kesulitan-kesulitan, perasaan-perasaan yang gak enak yang beliau rasakan. Kalau kita lagi nggak enak hati, kalau kita nggak ketahuan penyebabnya apa-apa, tahu-tahu kok rasanya nggak enak aja nih hati. Ya, cewek ada, misalnya gitu, misalnya duit banyak,
teman-teman juga semuanya pada dukung pokoknya, tapi kok nggak enak aja, itu berarti ada dosa, itu berarti ada sesuatu yang salah, itu perasaan nggak enak hati. Nah, untuk kita yang minimal istighfar lah, ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau punya guru seperti Syekh Ibnu Athaillah ini, yang ngadu sama guru. Syekh Ibnu Athaillah ngadu kepada guru beliau, ngadu, maka dinasihati oleh Syekh Abil Abbas bahwa sungguhnya keadaan seorang hamba kita ini, keadaan kita saat hidup di dunia ini pasti tidak lari dari 4 keadaan, nggak ada yang kelima udah. Pokoknya secara garis besar itu hanya ada 4 keadaan yang akan dialami oleh kita, oleh seorang hamba. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua cobaan, yang ketiga maksiat, yang keempat taat. Udah itu, nggak ada yang lain. Lagi ngaji bareng-bareng di sini bisa terus tiap malam Rebo ngaji, malam Sabtu ngaji, malam Senin ngaji, istiqomah. Itu berarti lagi taat tuh, lagi taat. Tapi yang kebetulan lagi jauh aja dari pengajian, lupa aja dari pengajian. Jangankan pengajian, masjid aja dia jauh banget, artinya nggak sholat misalnya, itu berarti lagi maksiat, lagi maksiat. Atau ya dia sholat juga, dia ngaji juga, tapi kebetulan ada rezekinya, pokoknya pengajian semua yang ngaji sama dia buat penutupan dibayarin. Mau jalan-jalan dibayar, dah saya yang bayarin semuanya. Itu namanya lagi dapat nikmat. Taat, maksiat, nikmat. Satu lagi ujian, cobaan, duit gak punya, ngaji gak bisa, teman-teman juga pada musuhin, istri marah-marah mulu, anak pada sakit. Tuh ujian tuh namanya baliyat, cobaan. Dah itu doang. Keadaan kita, keadaan seorang hamba di dunia itu nggak bakal lari dari 4 keadaan ini. Cobaan, atau nikmat, atau taat, atau maksiat. Nah, yang dituntut oleh Allah kepada kita dalam masing-masing keadaan ini beda-beda. Pernah mungkin saya sampaikan, setiap takdir itu melahirkan perintah. Pasti takdir itu melahirkan perintah. Nah, dikaitkan dengan pembahasan ini, 4 ini adalah garis besar GBHT, garis besar haluan takdir. Pasti nggak bakal lari dari 4 hal ini takdir. Coba deh cari deh apa. Ketemu sama jodoh misalnya ke saya, pasti nggak lari dari 4 hal. Apa itu? Ya paling nggak nikmat. Ternyata ya musibah itu sentimen cuma nikmat. Atau udah dapat jodoh, udah dapat istrinya kebetulan emang dukung banget buat ngaji, dukung buat bangun malam, berarti taat itu lagi ditakdirkan taat. Kalau tadi yang pertama dapat istri, itu ditakdirkan dapat nikmat. Yang lanjutnya yang kedua tadi dapat taat, itu berarti ditakdirkan untuk taat. Terus jalan dia rumah tangga, ternyata yang namanya rumah tangga nggak mulus-mulus aja. 3 bulan berantem, udah mulai habis uang orang kondangan kemarin buat bayar-bayar, udah mulai kembali ke kehidupannya nyata, habis sudah. Namanya bulan madu kan sebulan doang, udah habis marahan tuh, berarti cobaan udah. Cobaan kalau nggak hati-hati dicoba sama Allah, ya akhirnya ya jauh, makin jauh sama Allah. Nggak betah di rumah, akhirnya nyoba yang haram-haram, berarti maksiat. Udah nggak lari dari 4 hal ini. Nah, dari 4 hal atau 4 keadaan ini, 4 takdir tadi, semua takdir melahirkan perintah. Maka ketika Allah takdirkan kepada kita sedang mendapat ujian, cobaan, maka yang dituntut oleh Allah perintahnya adalah sabar. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah dapat coba, dapat baliyat, maka sabar perintahnya. Kalau kita ditakdirkan dapat nikmat, maka
muncul perintah. Perintahnya adalah syukur. Kalau kita ditakdirkan dapat taat atau ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, maka perintahnya adalah syuhudul minnah. Perintahnya adalah menyaksikan bahwa itu semua pemberian dari Allah. Kemudian kalau kita ditakdirkan dapat satu lagi yang belum, apa itu yang belum berarti? Maksiat. Ditakdirkan maksiat, maka yang muncul perintahnya adalah perintah taubat atau perintah mohon ampun kepada Allah. Yang tiga ini memang nyata ini. Yang ketiga ini gampang gitu ya, nggak samar-samar. Kalau dapat nikmat, takdir nikmat berarti perintahnya syukur. Takdir musibah atau baliyat berarti perintahnya sabar. Kalau takdir maksiat dulu, takdir maksiat perintahnya istighfar atau taubat. Nah yang keempat ini agak butuh penegasan, harus dikerengin lagi tulisannya. Kalau ditakdir taat, ditakdir jadi orang yang bisa ibadah, istiqomah, ngaji, muridnya banyak, ini nih rada perlu penekanan. Perlu penekanan. Harus syuhudul minnah, harus menyaksikan bahwa bisanya kita ngaji, bisanya kita istiqomah sholat jamaah, bisanya kita puasa Senin Kamis, semuanya kita lagi ditakdir oleh Allah. Jadi ditakdir oleh Allah bisa istiqomah atau kencang ibadah kita, pokoknya lancar terus ibadahnya, nggak pernah bolong, maka bukan syukur, bukan juga sabar, bukan juga istighfar, bukan, tapi syuhudul minnah. Apa itu syuhudul minnah? Memandang, menyaksikan bahwa sholat kita bukanlah sholat kita, tapi sholat kita sholat yang dituntun oleh Allah. Namanya syuhudul minnah. Ngaji kita bukan ngaji kita, tapi adalah ngaji yang dituntun oleh Allah. Puasa kita juga bukan kebisaan kita, bukan, tapi adalah puasa yang dituntun oleh Allah. Namanya syuhudul minnah. Terus sampai hal-hal kecil. Sampai hal-hal kecil kita bisa wudhu, kita bisa bangun, sahur. Itu semua bukan kebisaan kita, Allah yang nuntun. Syuhudul minnah ini nanti muaranya adalah at-tabarri minal hauli wal quwwah. Syuhudul minnah ini nanti muaranya adalah berlepas diri dari merasa bisa dan merasa kuat, supaya hilang keakuan. Jadi jangan terus ngaku-ngaku ngajinya gua ini, kalau nggak gua mah nggak bisa istiqomah gini. Jangan ngaku-ngaku sholatnya gua ini, sholatku. Jangan ngaku-ngaku puasaku ini, kalau bukan aku mah nggak bisa. Di sini paling berapa orang yang bisa? Satu aku, yang kedua gua. dia juga mesti. Cuma aku doang yang bisa. Nah pengakuan ini, klaim-klaim ini, dakwaan bahwa dia bisa, dia mampu, ini harus dihilangkan. Maka ketika kita ditakdirkan bisa taat, ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah puasa, maka perintah Allah adalah syuhudul minnah. Maksudnya langsung menyatakan bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa aku gak bisa apa-apa ya Allah, bukan aku yang bisa ini, tapi Engkau yang bikin aku bisa. Namanya syuhudul minnah. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Jilani juga saat berpesan itu, kalau kita mau hidup kita bahagia dunia akhirat, maka 3 pesan beliau. Yang pertama imtithalul awamir, yang kedua ijtinabun nawahi. Sama kayak di Jumat-Jumat atau tidak, itu perintahnya 2 tuh. Tapi jangan lupa satu lagi at-tabarri minal hauli wal quwwah. Melaksanakan perintah pasti, menjauhkan larangan harus, tapi satu lagi tambahin, harus melepaskan diri, membebaskan diri dari keakuan bahwa aku bisa melaksanakan perintah, aku bisa menjauhi larangan. Harus ditambah at-tabarri minal hauli wal quwwah. Karena kalau tidak melepas diri, tidak berikrar bahwa aku nggak bisa apa-apa, nanti jadi pintu masuknya setan lagi. Jadi pintu masuknya setan itu kalau nggak bisa digodain buat melanggar
perintah atau buat melakukan larangan, kekeh tetap lurus saja ini orang, maka oleh setan disuruh terusin terus. Emang dah di kampung ini cuma ente doang? Langsung tuh setan begitu. Iya emang cuma saya doang. Betul tan, kata dia. Betul tan, emang saya doang, nggak bisa di kampung sini yang kayak saya mah. Iya, udah terusin sholat, terusin ngaji, terusin puasa. Satu-satunya hamba Allah di kampung ini yang paling ikhlas ya ente doang. Iya, emang saya doang udah. Tuh, jadi masuk pintunya setan lagi. Karena ada keakuan, masih ada keakuan. Itu yang dulu sering saya singgung, orang yang belajar tasawuf, ngaji hikam harus sering-sering potong kuku, harus sering potong kuku. Jangan dipiara kunya, sedekahku, sumbanganku, ngajiku, ilmuku, jangan. Karena semuanya itu adalah punya Allah dan kita la haula wala quwata illa billah. Keadaan hamba yang berupa garis besar haluan takdir tadi itu tidak akan lari dari 4 hal ini pasti. Maka setiap hal atau setiap keadaan ini ada perintah yang harus ditunaikan oleh kita sebagai hamba. Perintah ini dari Allah. Setiap takdir melahirkan perintah. Qala faqumtu min indihi. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, maka aku bangun min indihi dari sisi guru. Wa kana maka anta kanat tilkal humum wal ahzanu. Maka seolah-olah ada tilkal humum wal ahzanu, keprihatinan dan juga kesedihan itu. Thauban naza'tuhu, itu menjadi tauban, baju pakaian naza'tuhu yang sudah aku lepaskan. Hilang rasanya keluh kesah, hilang rasanya keprihatinan dan kesulitan setelah mendengar nasihat dari guru ini. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, tsumma sa'alani ba'da dzalika bimuddatin. Kemudian guru memintaku setelah itu bimuddatin, sedikit waktu, kaifa haluka, gimana keadaanmu, bagaimana kondisimu, masih sedih enggak, masih berasa sulit enggak? Fakultu ufattishu 'alal hammi fala ajidu. Maka aku berkata, guru, ufattishu, aku periksa, taftish, aku periksa al-hammi, kesedihan, fala ajiduhu, aku udah enggak nemukan lagi kejadian itu. Ini nasihatnya guru dan juga barokah pancaran cahayanya guru. Karena guru yang benar-benar sejati keikhlasannya itu bukan hanya ucapan, tapi juga keadaan hatinya, pancaran hatinya ini bisa langsung ke murid. Jadi sebelum kata-kata itu sampai, kadangkala rasa sayang dan juga nasihat-nasihat dan cahaya-cahaya dari dalam hati itu lebih muncul lebih dulu dibanding kata-kata. Faqala, maka berkata Syekh, berkata guruku, laili biwajhika musyriku wa dhalamuhu fin nasi sari wan nasu fi sadafil dola mi wa nahnu fi dawin nahari. Laili biwajhika musyriku, malamku di wajahmu bersinar, wa dhalamuhu fin nasi sari, dan kegelapan malamku di manusia sari berjalan, wan nasu, dan manusia fi sadafil dolami, tetap berada pada gelapnya malam. Wa nahnu fi dhawin nahari, dan kita berdua ada dalam terang atau cahayanya siang. Artinya sudah hilang keluh kesah. Syekh Ibnu Athaillah sudah seperti gurunya, sama-sama terang, sementara orang-orang itu pada gelap semuanya. Tapi kita berdua, wahai muridku, ini dalam terang benderang sebagaimana siang. Ilzam wa fawallahi, setelah syair ini diucapkan oleh gurunya, kemudian ditambahkan ilzam, tetapkanlah olehmu, lazimkanlah olehmu, tetap dalam kondisi ini. Fawallahi, maka demi Allah, in lazimta, jika engkau terus seperti ini, latakunanna muftian, engkau akan menjadi muftian, orang yang memberikan fatwa fil madhabaini, dalam dua madhab. Yuridu, menghendaki dia guru, madhab ahli syariati, madhab ahli syariat, ahli ilmi zahir, yaitu ahli ilmu zahir, wa madhab ahli haqiqati, dan madhab ahli hakikat, ahli ilmu batin, ahli ilmu batin.
Tetap seperti ini artinya tetap melaksanakan latihan-latihan riyadhah dan juga olah hati, perenungan-perenungan, pemahaman-pemahaman tentang takdir dan perintah. Tetap seperti ini demi Allah, kata gurunya pada Syekh Ibnu Athaillah, demi Allah, jika engkau terus begini maka engkau akan jadi seorang yang punya fatwa atau yang bisa memberikan fatwa dalam dua madhab sekaligus, yaitu madhab ilmu syariat atau ilmu zahir dan mazhab ilmu hakikat atau ilmu batin. Dua-duanya ini memang ada kecenderungan atau seseorang biasanya cenderungnya itu di mana. Ada ulama-ulama yang cenderungnya di ilmu syariat atau ilmu zahir saja. Maka ketika bicara hakikat dia melimpahkan kepada orang lain atau merasa ada guru saya tentang itu, gitu ada. Begitu juga ulama yang cenderungnya hakikat. Nah, kalau soal bahsul masail, masalah masa terkini, tetap nanyanya ke Ustaz Qusay. Ya, guru hakikat nggak bisa tetap untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih seperti ini. Tanya. Tapi ada juga yang punya dua kecenderungan sekaligus, seperti Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah bisa atau ahli ilmu syariat dan juga ahli ilmu hakikat. Beliau mazhabnya Maliki. Kita tahu sendiri kan Maliki. Maliki itu kan terkenal dengan ulama-ulama Maliki pasti ahlul hadis. Beda kalau ulama-ulama Hanafiyah itu ahlul ra'i. Menggunakan hadis juga, Al-Quran pasti digunakan, hadis pasti digunakan, tapi memang penggunaan pendapat rasional dalam mazhab Hanafi ini porsinya lebih banyak dibanding Maliki. Maliki sebaliknya, penggunaan pendapat rasional itu sedikit, yang digunakan pasti nas, Al-Quran atau hadis. Pendapat rasional sedikit digunakan untuk Maliki. Ini mungkin juga latar belakang ininya ya, latar belakang tempat Imam Malik itu kan Madinah, dan di Madinah itu masih banyak sahabat, dan Imam Malik bukan masih banyak sahabat, artinya Imam Malik ini masih bertemu dengan tabi'in. Jadi riwayat ya dalam istinbat hukum ini banyak riwayat hadis yang memang sampai kepada Imam Malik. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini di Baghdad, di Irak, jarang di sana tabi'in. Ada tetap Imam Abu Hanifah tetap menggunakan hadis hanya sedikit dan penggunaan akalnya lebih banyak. Malik itu ahlul hadis. Imam Syafi'i menggabungkan keduanya ini, seimbang antara penggunaan rasional, akli dengan nakli. Ini ada pada Imam Syafi'i, menggabungkan kedua cenderungan ini. Imam Syafi'i memang belajar kepada Imam Malik. Ini sisi tekstualnya selalu menggunakan Al-Quran dan hadis juga, tapi juga belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Gak ketemu Imam Syafi'i sama Abu Hanifah. Begitu sampai ke Irak, itu Imam Abu Hanifah udah meninggal. Setelah belajar dari Imam Malik, pengen belajar pengen belajar kepada Abu Hanifah, berangkat ke sana udah nggak ada, tapi ketemu dengan muridnya yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang paling pinter itu. Nah, dari situ Imam Syafi'i punya kecenderungan juga untuk akli, cenderungan juga untuk menggunakan pendapat akal, seimbang. Nah, kalau Maliki enggak. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini imam dua madhab sekaligus. Artinya madhab fikih, yang fikihnya itu fikih Maliki, fikihnya fikih yang benar-benar bisa kita katakan tekstual, cenderungannya tekstual, dan sekaligus juga madhabnya madhab Ahlul Hakikah. Ahlul Hakikah itu madhab ilmu batin. Nah, ilmu batin kadangkala nggak menggunakan teks, kadangkala ngalir begitu aja. Di kitab Hikam ini jarang sekali Syekh Ibnu Athaillah pakai Al-Quran, jarang sekali. Dan itu aforisme atau nasihat-nasihat yang beliau keluarkan ngalir begitu aja. Cuma kalau kita cari spirit atau ruhnya ada di Al-Quran, tapi nggak ada dasar persis secara
eksplisit secara tersurat itu nggak ada dalam Al-Quran, cuma ngalir begitu aja. Termasuk ini contoh yang disebutkan oleh gurunya Syekh Abil Abbas, gurunya Syekh bin Athaillah. Keadaan hamba itu pasti dalam 4 keadaan, nggak mungkin ada yang kelima. Ini di Al-Quran jaring juga nggak ada, nggak pakai dasar hadis, sudah muncul gitu aja. Jadi seperti meregup dari al-faidul ilahi, dari hamparan lautan ilmunya Allah, langsung begitu aja. Kemarin juga bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang indah yang pokok dalam agama kita itu ada 3. Yang pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Engkau juga bisa mengatakan yang pertama itu ibadah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga abudah. Engkau juga bisa mengatakan yang pertama itu apa tuh kemarin? Yang pertama ilmu, yang kedua hakikat, yang ketiga tahakkuk. Terus nggak berhenti. Imam Ibn Athaillah, Syekh Ibn Athaillah Sakandari mendengarkan ini, gurunya menyebutkan ini, nggak berhenti, nggak tahu sumbernya dari mana, tapi itu semua adalah sebuah kebenaran. Kita bandingkan antara madhab Maliki yang sifatnya sangat tekstual dengan madhab hakikat yang nggak tekstual, karena hakikat itu langsung meregup dari lautan pengetahuan Allah. Nah, beliau Imam Ibnu Athaillah Sakandari adalah 2 imam madhab ini, madhab hakikat maupun madhab syariat. Rasulullah sebutnya yang seperti ini sebagai kubara. Jadi ada ulama, ada hukama. Ulama ini adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum agama Allah. Nah, ada hukama. Hukama ini orang-orang yang mengetahui, mengenal Allah, bukan hukum-hukum agama Allah, tapi mengenal Allah. Ya, sifat-sifat Allah, kebiasaan-kebiasaan, adat-adat Allah. Ini dia mengenal, namanya hukama. Jarang sekali orang yang ulama sekaligus hukama. Kalau ulama ya ulama aja. Nah, begitu urusan tentang ma'rifat atau pengenalan kepada Allah, dia nggak bisa, dan dia biasanya punya guru sendiri. Begitu juga hukama, seperti yang tadi saya sampaikan. Hukama nanti urusan halal haram, urusan tentang bahasul masail, ya nanya lagi sama guru syariat, dibahas lagi. Yang punya 2 kecenderungan sekaligus itu namanya kubara. Syekh Ibn Athaillah Sakandari ini termasuk kubara, jadi ulama dan juga hukama. Intaha ma naqaltuhu min Lataifil Minan. Selesailah apa yang aku nukilkan min Lataifil Minan dari kitab Lataiful Minan. Wa innama auradtu dzalika huna, dan aku hanyalah menyampaikan, membeberkan dzalika akan itu semua nukilan aku huna di sini alam atau ala tulihi, atas demikian panjangnya, liyu'rafa bihi qadrul muallifi, supaya diketahui bihi dengan nukilanku atau dengan dalik apa qadrul muallifi, ukuran atau derajat pangkat pengarang hikam ini. Wali yudfa'a biwadihi burhanihi, dan supaya bisa ditentang, supaya bisa ditolak biwadihi burhanihi, dengan jelasnya burhan atau argumentasi muallif, apa ta'nut ta'in, serangan orang yang menyerang, wa ta'assufutul muta'assifi, dan juga sulitnya orang yang mempersulit. Walina'taridu bidzalika, dan agar kita menjelaskan bidzalika dengan itu, jelaskan linuzulir rahmati, untuk turunnya rahmat minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, alaina atas kita semua, wa muwalati minahihi, dan juga berturut-turutnya atau sambung menyambungnya pemberian Allah, wa atayahu, dan ya pemberian Allah, ladaina di sisi kita. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, inda dzikri sholihin tanzilur rahmatu, ketika menyebutkan orang-orang soleh, tanzilu akan turun ar-rahmatu, rahmat, ma'ama fi dzalika, bersama sesuatu fi dzalika yang tetap di dalamnya.
Apa itu min qurbil munasabati, yakni dekatnya munasabah atau kekuasaan kesesuaian lima nama dengan sesuatu atau dengan pengertian sesuatu auradahul muallifu, yang menyampaikan akannya siapa al-muallifu, pengarang Syekh Abdullah minal kalamil haizi, dari minal kalami, dari pembicaraan al-haizi bihi, yang meraih bihi dengannya, qasbas sabki, atas menangnya, qasbas sabki atas, qasbun itu arti aslinya bambu, qasbas sabki, sabki itu musabaqah, perlombaan, musabaqah. Jadi qasbas sabki itu barangkali apa ya, bambu perlombaan. Ini istilah sih, ucapan yang unggul lah, gampangnya gitu. Bainaman asarahu, antara orang asarahu yang hidup sezaman dengan muallif, minal aimmatil a'lami, dari ulama-ulama yang besar. Titik. Yang aku nukilkan dari kitab Lataiful Minan tentang nasihat guru kepada Syekh Ibnu Athaillah, tentang awal mula Syekh Ibnu Athaillah sangat mengingkari gurunya, tentang Syekh Ibnu Athaillah yang anti dengan tasawuf, sempat anti kepada tasawuf dan guru-guru tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah yang rindu kepada gurunya, yang mencari kebenaran. Ini dituturkan panjang lebar oleh syarih, oleh Syekh Ibnu Abbad. Ini tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa yang ngarang kitab hikam ini bukan orang sembarangan, supaya kita sadar bahwa yang mengarang kitab ini walaupun banyak yang menentang perkataan-perkataannya ini, agar para penentang ini bisa tahu bahwa beliau Syekh Ibnu Athaillah bukanlah orang sembarangan. Makanya saya sampaikan di sini, walaupun saya sampaikan panjang lebar, walaupun tidak sesuai atau tidak sama persis dengan yang ada di kitab Lataiful Minan, tapi setidaknya itu dekat maknanya dengan apa yang disampaikan beliau di sana. Selain itu, ini saya sampaikan supaya dengan menyebutkan Syekh Ibnu Athaillah, dengan menyebutkan sebagian dari perjalanan belajar beliau, ini turun rahmat pada kita yang baca. Karena sesungguhnya ketika orang-orang soleh disebut, itu rahmat Allah akan turun. Ketika kita menyebutkan orang-orang soleh dari bacaan kitab seperti ini akan turun. Atau ngobrol-ngobrol aja biasa, cerita-cerita tentang orang soleh, turun rahmat Allah kepada kita. Atau kita ini tawasul sama orang soleh, turun juga pasti. Satu waktu itu Rasulullah pernah bilang pada para sahabatnya, kalau kamu kesasar, kalau kamu dalam satu tempat dan gak tahu jalan kemana, maka kulu, sebutkanlah ibadallah, sebutkanlah hamba-hamba Allah yang soleh, tolong aku, maka akan ditolong oleh Allah. Jadi bisa kita bertawasul dengan orang-orang soleh ini, karena ada kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang soleh, yang dia bisa menolong hamba-hamba yang lain sedang dalam kesulitan. Boleh tawasul seperti itu. Kita sasar atau keder, Fatihain aja wali yang ada di tempat ini. Al-Fatihah, baca dah. Ibadallah, rijalallah, baca. Agisuna, ya hamba-hamba Allah, wahai rijalallah, wali-wali Allah. Agisuna li ajlillah, tolonglah kami karena Allah. Tolong kami, bisa itu tolongin. Ini menyebutkan nama orang-orang soleh, apalagi dalam kitab yang sifatnya ini menceritakan sebagian biografinya, ini pasti akan turun rahmat kita kepada Allah. Ini tentang Syekh Ibnu Athaillah dan keutamaan beliau. Bagaimana gurunya? Wa amma syaikhuhu Abul Abbas wa syaikhu syaikhihi Abul Hasan. Adapun gurunya Syekh Ibnu Athaillah yaitu Abul Abbas Al-Mursi, wa syaikhu syaikhi, dan guru dari gurunya yaitu Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, fahaluhuma awdahu min narin ala alamin. Maka keadaan
Dua orang tokoh ini Allahu lebih jelas, lebih terang min narin daripada api ala alamin di atas gunung. Dulu itu belum ada listrik, jadi biasanya itu di daerah-daerah Arab ya, baik di Hijaz dulu atau di luar Hijaz, itu kan gunungnya nggak kayak Gunung Pangrango batu semua. Jadi kalau orang malam-malam ke situ, benar-benar kalau lagi malam dingin banget, benar-benar dingin. Nah biasanya rumah-rumah itu di gunung itu nyediain api, di depannya taruh obor. Ini kalau ada ditaruh obor begini untuk penanda bahwa di situ ada rumah dan di situ mempersilahkan, bersedia untuk disinggahi kalau orang lagi di jalan. Dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, silahkan mampir tidur di situ. Ya kalau ada makanan kasih makan juga di situ. Itu orang Arab kalau udah baik begitu. Jadi emang sengaja rumahnya dikasih obor. Ini namanya narun ala alami, api di gunung tuh begitu. Buat orang-orang yang dalam perjalanan, para musafir yang malam-malam dia nggak bisa, yang mau pesen di Traveloka di mana, ada hotel kan ya. Ini langsung lihat api, oh di situ ada orang, boleh mampir di situ, hampir. Jelas, benar-benar jelas, jadi gelap, nah, belum ada listrik kan ya, belum ada yang lain. Kelihatan narin ala alam itu sangat jelas, sangat terang. Jadi sedemikian pekatnya malam itu, tapi ada api itu sangat terang. Nah keadaan Syekh Abil Abbas Al-Mursi dan dia Syekh Abil Hasan Asyadzili ini lebih terang dibanding api di atas gunung itu yang jadi panduan para musafir, lebih terang dari itu. Walaqad tarastu bikullan minhuma al-kutuba wad dafatira, dan sungguh aku telah tarastu, aku telah menyebutkan bikullan minhuma, bagi setiap dari keduanya, Syekh Abil Abbas dan Syekh Abil Hasan Asyadzili, al-kutuba wa dafatira, kitab-kitab dan juga daftar-daftar, wa zahaitu bima atirihima, dan juga aku memperbagus bima atirihima dengan kebaikan-kebaikan atau jejak-jejak dari keduanya, wa ulumihima, dan ilmu kedua tokoh itu. Wa ulumihima, dan ilmu dari kedua tokoh itu aku perbagus al-alsinata, akan penuturan atau lisan, wal aqlama, dan juga penulisan, wasuhufa, dan juga lembaran-lembaran, wal mahabira, dan tempat tinta, hebrun tinta. Aku sudah tuliskan juga tentang kedua tokoh ini, aku perbagus. Makan dua tokoh ini, gurunya Syekh Ibnu Athaillah dan guru dari gurunya, ini tentu lebih utama lagi. Walaula khasyatal malamati wa karahatal itolati, dan kalau tidak karena khawatir membosankan dan juga khawatir memperpanjang terlalu panjang, la dzakarna min dzalika, kami pasti akan sebutkan min dzalika, dari itu, dari keutamaan dua orang ini. Aku akan tuturkan ma yabhuru uqulus samiin, keterangan yabhuru yang bisa membingungkan, uqulus samiin, akan membingungkan akan akal orang yang mendengar, wal mutaliin, dan orang yang mutalaah, wa yarghamu, dan juga menentang apa anaful jahidin, hidung-hidungnya orang yang menentang, wal mu'anidin, dan juga orang-orang yang sama yang menentang. Sayakfi fa min dzalikal musamma isyaratan, dan cukuplah mencukupimu min dzalika, dari semua itu semua, al musamma isyaratun, min dzalikal musamma, dari apa yang disebutkan itu apa, isyaratun, sebuah isyarat, wada'hu masunan bil jamari muhjaban, dan biarkanlah olehmu, tinggalkanlah olehmu itu al musamma masunan bil jamari muhjaban, dijaga bil jamal, dengan keindahan, muhjaban, dan juga ditutup. Kiranya lebih utama guru, dan juga lebih utama guru dari guru Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pasti keutamanya lebih dibanding Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun
tidak kami sebutkan di sini dalam kitab-kitab ini karena khawatir membosankan dan juga memperpanjang pembahasan kitab hikam. Orang bahas hikam kok bahas guru-gurunya, khawatir membosankan. Dan juga kalau tidak karena kekhawatiran itu pasti sudah akan aku tuliskan juga dalam syarah ini, hingga keterangan-keterangan itu justru akan menyerang, akan melawan orang-orang yang mengingkari tasawuf sufi atau mengingkari tokoh-tokoh ini. Cukuplah aku katakan kepadamu, kata Syekh Ibnu Abbad, cukuplah biarkan keindahannya tersimpan, gitu doang maksudnya. Biarkan keindahannya tersimpan dan tidak perlu disebutkan ke banyak orang. Jadi barang mahal jangan diobral. Begitu juga umumnya keterangan tasawuf, saudara. Umumnya keterangan tasawuf termasuk yang ada dalam kitab hikam ini, kalau kita mau cerita juga cerita sama orang yang kira-kira mau nerima tentang keutamaan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, misalnya imam dua mazhab, mazhab Maliki, mazhab syariatnya, dan juga sekaligus mazhab hakikat. Kita jelaskan, kita ceritakan bagaimana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mempersiapkan. Itu ada di Lataiful Minan secara lengkap tuh begini. Syekh Ibnu Athaillah itu melihat dia ada di satu di pinggir tanah lapang. Nah kemudian melihat gurunya Syekh Abil Abbas Al-Mursi di tengah lapangan itu. Kemudian dari langit turun Syekh Abil Hasan Asyadili, turun dari langit, dan Syekh Abil Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah, ini mempersiapkan turunnya Syekh Abil Hasan, seolah-olah sedang menyambut dan mempersiapkan turunnya Syekh Abil Hasan Asyadili dari langit. Ternyata masuk ke dalam Syekh Abil Hasan, masuk ke dalam Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Nah cerita-cerita yang begini ya cuma orang-orang yang menerima aja yang ngaji hikam. Coba ceritain ke orang yang menerima, orang yang anti sama tasawuf, jangan. Nah, malah justru jadi bahan ejekan dia. Jadi sesuai dengan inilah alam pikiran. Alam pikirannya memang orang-orang yang mau menerima tasawuf, mau menerima sesuatu yang sifatnya intrinsik dalam jiwa kita, ajaran-ajaran dalam jiwa kita, dia bisa nerima. Tapi kalau enggak, yang maunya zohir-zohir aja, jangan diceritain. Biarkan keindahannya tersimpan saja di dalam. Man adina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi ibaratu wa jaliyat ilaihim isyaratu. Man udina lahu fit ta'bir, buat guru ini. Barang siapa yang diizinkan baginya fit ta'biri dalam mengungkapkan fuhimat fi masamil khalqi ibaratuh, maka akan dipahami fi masamil khalqi dalam pendengaran orang-orang, pendengaran makhluk, maksudnya apa ibaratuh, ungkapannya, wajaliyat ilaihim isyaratuh, dan juga akan jelas kepada mereka isyaratuhu, isyaratnya man. Siapa orang yang sudah diizinkan untuk memberikan ungkapan nasihat, maka nasihat ungkapan itu akan diterima di pendengaran orang banyak. Petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat apa yang dia sampaikan ini akan jelas sampai kepada mereka. Ini artinya dapat izin dari Allah untuk menyampaikan itu. Tapi kalau nggak dapat izin, nggak akan bisa sampai kepada pendengarnya. Nah, guru-guru yang ngajar begitu, yang ngajar di kelas, guru-guru yang ngajar di majelis taklim juga demikian. Kalau sudah dapat izin dari Allah, pasti akan sampai ke pendengar, akan sampai kepada pendengaran para murid, pasti bisa dipahami. Tapi kalau belum dapat izin, nggak bakal bisa. Kaitannya dengan pembahasan yang lalu bagaimana? Cerita-cerita tadi, kalau memang belum diizinkan oleh Allah, tidak akan sampai. Meskipun itu sama-sama orang yang udah belajar hikam, apalagi yang belum belajar, ceritain ke yang anti sama tasawuf, nggak bakal sampai. Namanya belum dapat izin dari Allah. Al-ma'dzunu lahu fit ta'bir huwa alladzi takallama billah, alladzi yatakallamu lillah wa billah wa billah. Orang yang diizinkan untuk memberikan ungkapan adalah orang yang yatakallamu lillah,
berbicara karena Allah, wa billah dan dengan Allah, maksudnya bersama Allah, wa fillah dan dalam Allah, artinya tentang Allah. Walidzalika kana kalamuhu shawaban, oleh karenanya ada apa kalamuhu, ucapan dia shawaban itu benar. Yang dimaksud orang yang mendapat izin untuk memberikan ungkapan nasihat-nasihat adalah orang yang ngomongnya karena Allah, dia ngasih nasihat karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pengen disanjung. Wabillah, dia kasih nasihat juga bersama Allah, artinya bismillahirrahmanirrahim, bersama Allah kita ngaji atau aku ngaji, bersama Allah aku mutolaah, bersama Allah dia terus merasa dewasa Allah. Wafillah, dan juga tentang Allah, bukan tentang yang lain. Ngaji di sini adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk yang lain. Ini billah, fillah, lillah. Kalau bicaranya sudah lillah, billah dan fillah, pasti sudah dapat izin dan akan sampai kepada pendengar. Karenanya ucapannya nanti akan benar juga, shawab itu benar. Apa sih shawab itu? Qala Junaid, berkata Imam Junaid radhiyallahu anhu, aswabu kullu nutqin an idnin. Yang namanya kebenaran adalah setiap ucapan an idnin, ya dari izin. Artinya yang sudah dapat izin dari Allah, itu shawab namanya kebenaran. Asyara bihada, Imam Junaid mengisyaratkan dengan ini, wallahu alam. Ini wallahu alam ini jumlah intiradiyah nih. Wallahu alam artinya Allah yang lebih tahu dari syarih ini. Syekh Ibnu Athaillah Syekh Junaid, Imam Junaid mengucapkan ila qaulihi ta'ala la yatakallamuna illa man adina rahman. Apa itu awalnya? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina rahman. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutkan ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala sahaba. Orang yang sudah diberikan izin, dia ngomongnya karena Allah, bersama Allah, juga tentang Allah, bukan tentang yang lain, maka itu adalah orang yang sudah bisa menyampaikan shawab kebenaran. Dengan kata lain adalah orang yang juga di sampingnya telah berdiri ar-ruh, malaikat Jibril dan juga malaikat lain berbaris-baris. Jadi waktu dia ngisi itu udah ada malaikat sampingnya berbaris-baris mendukung ucapannya, karena memang itu adalah orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala sahaba. Yang memberikan izin, dia yang ngajar sampai ke pendengaran murid-muridnya dan bisa dipahami, itu adalah orang-orang yang sudah didukung saat memberikan ungkapan atau pengajarannya. Sudah ada malaikat Jibril dan para malaikat berbaris-baris mendukung ucapannya dan diterima oleh yang mendengar. Wallahu alam, kata Imam Junaid gitu, wallahu alam. Kata Syarih, wallahu alam. Bisa dibayangkan bahwa pengajaran, terutama pengajaran tasawuf ini pengajaran hakikat ini bisa disampaikan hanya oleh orang yang sudah dapat izin dari Allah. Bagaimana itu izin dari Allah? Antara lain yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Jadi samping kiri kanannya itu udah ada malaikat yang mendukung ucapannya. Faida qara'a asma as-sami'in kalamuhu, maka ketika bisa mengetuk asma as-sami'in akan pendengaran orang mendengar apa kalamuhu ucapannya, fuhimat fi masamihim ibaratu, maka bisa dipahami dalam pendengaran mereka ibarat atau ungkapannya. Kalau memang sudah didapat izin dari Allah, pasti akan sampai ke pendengar dan akan mudah dipahami oleh pendengaran. Ungkapan-ungkapan itu akan dipahami oleh orang yang mendengar. Falam yaftaqiru ila muawadatin wala tikrarin, maka yang mendengar tidak akan membutuhkan ulangan, diulang kalau perlu, wala tikrarin dan juga pengulangan. Wajalat ilaihim isyaratuhu, dan menjadi jelas ilaihim bagi mereka apa isyaratuhu, isyarat atau petunjuknya, man orang yang dapat izin. Falam yahtaju maha ila itnabin wala iktarin, maka tidak perlu memanjangkan kalam atau memanjangkan pembicaraan, wala iktarin dan juga ucapan.
memperbanyak ucapan. Bi khilafi ghairil ma'dzun, berbeda dengan yang tidak diizinkan lahu. Ghairil ma'dzunillah, orang yang diizinkan baginya, fi dzalika, dalam mengungkapkan tadi. Kalau sudah diizinkan, nggak perlu panjang kalam, nggak perlu pengulangan berkali-kali, ngomong singkat, padat, sampai pada pendengar. Itu berarti sudah didukung dan sudah diizinkan oleh Allah. Dan perkataannya benar, langsung nyampe ke hati pendengarnya. Qila li Hamdun bin Ahmad bin Imarah Al-Qassar radhiyallahu anhu, ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina. Itu keadaan apa? Balu kalami salaf. Itu apa balu kalami salaf? Keadaan omongan orang salaf. Gimana sih omongan orang dulu itu? Anfa'u, lebih manfaat, min kalamina, dari omongan kita. Nah, orang dulu kalau ngomong kok langsung kena. Dikata gak punya pikiran lo. Langsung aja begitu. Langsung kita diam, langsung mikir. Dibilang gak punya pikiran malah jadi pikir kita. Langsung kena orang dulu. Ngapa ya kalau kita ngomong ngebekas sama anak-anak kita, kenapa? Qala, maka berkata Syekh Hamdun, li'annahum takallamu li'izil Islam, karena mereka bicara untuk kemuliaan Islam, wa najatin nufus, dan untuk keselamatan jiwa, waridar rahman, dan untuk ridhonya Allah yang maha pengasih. Wa nahnu natakallamu lizin nafs, tapi kita bicara lizin nafs, untuk memuliakan diri sendiri, memuliakan nafsu, atau labid dunia, dan untuk cari amplop, wa qabulil khalqi, dan untuk diterima oleh makhluk. Ulama-ulama salaf atau orang-orang dulu, orang tua dulu, guru-guru kita ini kalau ngomong pasti langsung membekas dan kita ingat sampai sekarang. Itu kenapa? Beda sama kita pada murid-murid kita sama anak-anak kita. Jawaban Syekh Hamdun, karena orang-orang dulu itu ngomongnya adalah untuk Islam, bukan untuk diri sendiri. Yang pengen diangkat apa? Islam, bukan diri sendiri. Kalau yang pengen diangkat Islam, itu pasti langsung kena kepada pendengarnya. Memang harusnya seperti itu, saudara. Kalau kita pengen mengangkat Islam, ngaji apa nih? Ngaji hikam. Yang pengen diangkat apanya? Hikamnya. Yang pengen dibahas atau yang pengen dipopulerkan, dimasyhurkan, itu apanya? Hikamnya. Supaya orang-orang kenal hikam, supaya orang-orang tahu mulianya Syekh Ibnu Athaillah, supaya orang-orang tahu betapa bagusnya nasihat-nasihat ini. Yang diangkat hikamnya. Kalau yang diangkat hikamnya, suatu waktu, satu saat misalnya diganti. Udah Ustaz tadi jangan ngajar lagi, ganti, kagak enak. Ya nggak apa-apa. Yang orang pengen diangkat hikam, yang diangkat kan bukan saya. Yang pengen diangkat apa? Hikam. Kita juga begitu. Yang pengen diangkat sebenarnya apa? Islam. Atau yang pengen diangkat kisah Nabi waktu ceramah di podium. Ya kisah Nabi yang diangkat, bukan ngangkat diri kita. Jadi sewaktu-waktu diganti sama orang, gak bakal kecewa. Kenapa? Soalnya kita pengen ngangkat kisah Nabi, bukan pengen ngangkat diri kita. Seringnya ustadz kecewa. Seringnya ustadz pada, nah ustadz kan musuhnya sama ustadz ya, marahnya ustadz. Itu pada perang dingin. Itu gara-gara yang pengen diangkat bukan Islamnya, yang diangkat dirinya. Gua dong yang naik, gua. Ngapa gua datang kagak disuruh ngomong? Itu soalnya yang pengen diangkat guanya. Coba kalau yang pengen diangkat Islamnya, sama dia juga angkat Islam, gua juga angkat Islam, biarin dah. Apa-apa gua mau ngopi aja. Orang pengen diangkat Islam, tuh orang dulu begitu. Jadi nggak ada kepentingan buat ngangkat diri. Nah orang sekarang, orang-orang kita ini, kenapa kok nggak gampang sampai maulid, ya acara tablik akbar, ya buat hiburan doang. Besok mah puyeng lagi aja. Kenapa? Karena memang bukan buat ngangkat Islam. Kalau orang dulu enggak, benar-benar buat ngangkat Islam. Orang-orang sekarang buat ngangkat dirinya. Kemudian yang kedua, kalau orang dulu itu bicara untuk keselamatan jiwa-jiwa yang mendengar. Jadi orang yang mendengar, murid-muridnya atau mustami'in yang hadir di situ,
itu benar-benar supaya pulang jiwanya itu benar-benar fresh lagi. Pulang itu langsung diamalin, pulang itu langsung dipraktekkan. Kalau tadi ceritanya tentang ketulusan seorang bapak misalnya, benar-benar lagi pulang langsung di ini, anak-anaknya langsung didoain, besok langsung dibeliin baju, besok istrinya ditambahin belanjanya, langsung gitu tuh, langsung bekas, karena memang jiwanya yang dibuat segar. Tapi orang sekarang bukan, tujuannya bukan itu, bukan pengen menyegarkan jiwa atau memperbaiki jiwa pendengarnya, tapi tujuannya adalah amplop, terlebih dunia, makanya nggak bakal sampai. Terus yang dengerin begitu aja, terhibur waktu acara, begitu pulang ya kotor lagi aja udah. Kenapa? Karena yang dicari amplop, amplop abu-abu. Tahu ya amplop abu-abu ya? Nggak tahu ya? Itu cerpennya Mbah Mus. Cerpennya Mbah Mus. Di googling aja ada amplop abu-abu. Jadi Mbah Mus itu salam tempel itu setiap acara gitu ya, ceramah salam tempel. Tapi setiap acara ada satu orang ini ngasih amplop, dan amplopnya selalu abu-abu. Amplopnya selalu abu-abu. Emang beliau nggak pernah buka isi amplop. Begitu kasih langsung kasih istrinya. Istrinya nggak langsung buka juga, simpan aja di lemari. Nah, suatu hari ini singkat cerita ini amplop itu keluar semua di lemari dan nggak bisa habis. Seolah-olah teguran lah, maksudnya teguran, kalau cuma itu yang kau cari, seolah itu. Dan katanya itu yang ngasih amplop abu-abu Nabi Khidir dalam cerita itu. Di mana aja ada, jadi ke Tegal ada dia. Tahu-tahu di kedutaan besar Korea misalnya ada dia juga. Lagi dipanggil sama ini TKI, lagi ceramah buat tablik akbar TKI, ada dia juga. Mana-mana ketemu dia. Ternyata Nabi Khidir. Dan mau izah atau nasihat-nasihatnya, jadi kalau ngarepin amplop ya berhenti begitu aja, berhenti sampai saat itu, nggak akan membekas di hati. Ulama dulu enggak, memang tujuan adalah untuk membersihkan hati dan jiwa pendengarnya. Kemudian kalau ulama atau orang-orang dulu ini memberikan memberikan nasihat adalah untuk mendapat ridho Allah supaya Allah ridho. Tapi kalau orang sekarang kasih nasihat bukan ridho Allah yang dicari, tapi like, subscriber atau ridhonya followers. Yang dicari ridhonya followers, ya subscribers. Yang dicari ridhonya. Kalau dulu enggak, orang dulu ridho Rahman. Kalau ini ridho Khalq atau qabul Khalq. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.